Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul udma nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Islam maka kita diperintahkan untuk berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui juga bahwasannya dalam ajaran agama Islam ada beberapa jenis puasa. Antara lain yang pertama ada puasa wajib, kemudian ada puasa sunnah, ada juga puasa yang makruh, dan ada juga puasa yang diharamkan. Artinya puasa-puasa tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Misalnya saja puasa wajib, maka apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tentu akan sangat berdosa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas jenis-jenis puasa wajib beserta niat-niatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk puasa wajib sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama, puasa wajib itu adalah puasa Ramadan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya juga dalam ayat 185 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Hadirin rahimakumullah, puasa Ramadan ini diwajibkan bagi umat Islam sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an tersebut. Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh selama bulan Ramadan. Oleh karena itu, apabila seseorang meninggalkan puasa Ramadan, tentu ia sangat berdosa, dan oleh karena itu ia harus menggantinya pada hari-hari yang lain apabila ia terkena udzur sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua, puasa yang diwajibkan itu adalah puasa qadha. Puasa qadha sendiri adalah puasa pengganti yang dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Artinya, apabila seseorang ketika bulan Ramadan ia tidak bisa melaksanakan ibadah puasa karena alasan tertentu, misalnya karena haid, nifas, atau karena sakit, atau karena dalam perjalanan, ataupun bagi orang yang sudah tua, maka ia boleh mengganti puasa Ramadan di luar bulan puasa Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Dalil dari puasa qadha sendiri sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Pada hari-hari yang telah ditentukan, barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka ia wajib menggantinya di bulan selain bulan Ramadan atau di hari-hari di luar bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, untuk puasa qadha sendiri bisa dilaksanakan dari mulai bulan Syawal sampai bulan Sya'ban pada selain bulan Ramadan. Niatnya, sebagaimana kita ketahui, niat puasa qadha, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin an qada'i fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat puasa esok hari sebagai puasa qadha pengganti puasa bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Yang selanjutnya, puasa yang ketiga yang masih merupakan puasa wajib
adalah puasa nazar. Puasa nazar sendiri adalah terkait dengan janji kita untuk melaksanakan puasa. Misalnya saja, kalau saya lulus ujian, maka saya akan puasa 3 hari. Maka puasa yang tadinya tidak berdampak hukum apapun, ketika kita bernazar, maka puasanya menjadi wajib. Atau misalnya saja, kalau saya ranking 1, maka saya akan puasa 2 hari berturut-turut misalnya. Maka ketika ia ranking 1 atau ketika hasil maksud, maka puasanya menjadi puasa wajib. Misalnya saja, kalau saya sembuh dari sakit, maka saya akan puasa 3 hari berturut-turut. Maka ketika ia sembuh, puasanya menjadi puasa wajib dan ia harus menggantinya atau harus melaksanakannya selama 3 hari berturut-turut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 270, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Apa-apa yang telah kalian nafkahkan dan apa-apa yang telah kalian nazarkan, maka sungguhnya Allah mengetahui. Dan bagi orang-orang yang zalim sama sekali tidak ada penolong bagi mereka. Hadirin masyarakat muslim rahimakumullah, niat dari puasa nazar, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauman nadrin fardalillahi ta'ala. Niat saya puasa nazar fardu karena Allah Ta'ala. Lalu selanjutnya yang keempat adalah puasa kafarat atau puasa kifarat. Puasa kifarat itu sendiri sebagai penebus atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap hukum-hukum Allah. Puasa kifarat juga termasuk puasa wajib. Misalnya saja ketika seseorang melakukan hubungan suami istri atau melakukan hubungan intim di bulan Ramadan, maka ia harus menebusnya sebagai bentuk kifarat atas pelanggaran pada waktu di luar bulan Ramadan dengan cara berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tentu saja ini bertahap. Yang pertama, ia harus memerdekakan hamba sahaya. Kemudian apabila ia tidak mampu, maka ia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Atau ketika ia tidak mampu, ia juga bisa memberikan makan kepada 60 orang miskin. Hadirin rahimakumullah, beberapa puasa kifarat ini disebabkan salah satunya seperti tadi adalah melanggar peraturan di bulan Ramadan ketika ia melaksanakan hubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadan. Atau puasa kifarat juga misalnya ia melanggar sumpah, maka ia harus membayar dengan puasa kifarat. Selanjutnya juga apabila seseorang mendihar istrinya, mendihar itu dengan mencontohkan misalnya badan kamu seperti badan ibu saya terhadap istri sahnya, maka itu sudah termasuk mendihar sehingga ia harus membayarnya dengan puasa kifarat. Hadirin rahimakumullah, demikianlah tadi jenis-jenis puasa wajib dengan niat-niatnya. Dapat saya simpulkan dari pertemuan kali ini bahwasannya di antara jenis puasa wajib itu yang pertama adalah puasa Ramadan, kedua puasa qadha, ketiga puasa nazar, dan yang keempat adalah puasa kafarat atau puasa kifarat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.